Halo semuanya, balik lagi sama gue di tim podcast bareng temen gue kali ini. Dia salah satu apa ya kesebutnya? Dia kerja di salah satu kantor trading di Kota Bandung. Sekarang kita mau bahas sedikit tentang trading bareng dia. Ini temen gue waktu SMA nih. Kita sambut aja langsung Indah Wulandari. Halo. Hai Daniel. Halo. Masih kerja aja Dan nih Bu? ya iyalah, masih nyari Gila. buat lebaran. Edan. Gimana kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Waduh, alhamdulillah puji Tuhan. Jadi Gimana selama nih? selama COVID ini masih ngantor aja nih? Masih nih, masih. Oh masih. Terus kalau Masih. misalkan si kantor-kantor kayak gini tuh emang nggak ada libur sama sekali gitu? Gini loh, karena kita perusahaan jasa, Mm-hmm. jadi kita kan perusahaan bakal hidup karena adanya jasa kita. Kalau misalnya kitanya Mm-hmm. mati, karyawannya nggak diliburkan, Mm-hmm. otomatis perusahaannya juga padam dong. Iya. Artinya kita masih bakal terus ini, yang penting mah kita jaga-jaga lah, lagian kan nggak Iya. keluar kantor, cuma di ruangan doang Mm-hmm. Tapi gitu kan kebanyakan kantor-kantor sekarang tuh di saat COVID gini kan banyak yang PHK nih Lan. Tapi kok ya. kenapa? Maksudnya di kantor kamu juga berlaku nggak sih PHK kayak gitu? Atau misalkan emang nggak ada yang di PHK sama sekali gitu untuk si. Oh, kalau terus Iya maksudnya ada nggak yang di PHK di kantor kamu? di kantor aku di PHK nggak ada, sama sekali nggak Sama ada, sekali nggak ada. Wow. sama sekali nggak ada, semua pada masuk biasa dan nggak ada yang dikeluarin, kecuali dia mengundurkan diri atau enggak emang miss kerjanya baru Oh, oke. dipecatin. Oh berarti bagus juga ya perusahaan perusahaan kamu gitu Iya, maksudnya. lumayan Luar biasa. lumayan, Luar makanya masih biasa. bisa Luar biasa. ada, Nah Lan, ada buat lebaran lumayan. sedikit aja sih Daniel kan awam banget nih tentang trading. Mm-mm. Bisa nggak kamu jelasin trading tuh apa sih gitu? Dan kan mungkin juga banyak yang nonton di sini belum tahu keuntungannya trading tuh kayak gimana. Nah tolong coba Oke, ngejelasin. Ya. trading ini sebenarnya jual beli Mhm. produk secara online. Mhm. Jadi kita hanya online doang, terus jual beli ke acuan harga di dunia. Tergantung Mhm. produknya apa. Misalnya kalau di Iya. aku ya komoditinya ada emas. Tapi Mhm. yang lebih diminatin sama para investor sih sekarang emas ya. Emas ya. Emas. Ada Oke. forex, ada indeks juga, tapi lebih Mhm. baik di emas karena emas ini sekarang para investor beralih ke emas karena jadi safe haven gitu loh, Iya. atau nilai lindungnya para investor. Jadi mereka jual beli emas secara online tapi ngikutin harga acuan dunia Oh, oke. gitu. Jadi itu tuh sangat menguntungkan bukan hanya untuk ke para investornya tapi juga ke negaranya. Di Mhm. mana si para investor ini kan udah transaksi nih. Mhm. Ketika banyaknya transaksi ke bursa, si nasabah-nasabah transaksi ke bursa itu akan menjadi apa ya namanya? Pengembangan untuk negara juga. Jadi ada tax dong, ada pajak. Iya. Semakin banyak nasabah transaksi dan semakin banyak nasabah untung, pajaknya juga semakin gede dong buat Iya. negara. Nah, Benar. itulah jadi negaranya bisa maju. Karena kalau Hmm. di luar negeri sih Nil ya, banyak banget Mhm. uh, malah rakyat-rakyatnya udah pasti, masyarakatnya udah pasti ngikutin trading. Tapi kalau Iya. misalnya di Indonesia masih awam banget, masih jarang yang ngikutin trading. Kecuali Iya. Jakarta, Bandung aja cuma segelintir lah, Iya. Nah, dan Lan, gitu. kalau nggak salah ya, Daniel tuh pernah dapat info nggak tahu dari mana gitu. Entah di Hmm? Cina, entah di Korea gitu. Jadi si ibu-ibunya tuh disekolahin khusus trading gitu, ngerti nggak sih? Kayak ada sekolahnya Mm-mm. gitu. Nah, Mm-mm. eh, segitunya, maksudnya segitu dampak besarnya ya, maksudnya si trading di dunia ini untuk kayak contohnya Cina sama Korea deh yang udah ada sekolah untuk gimana sih caranya trading atau apa kan kalau di Indonesia kan belum ada itu Lan. Jadi harus si Mm-mm. orang kayak kamu nih ngejelasin ke banyak Mm-mm. orang. Nah, di Mm-mm. Indonesia tuh keburu apa ya? Ada penolakan gitu kalau udah alah males lah udah kayak gitu-gitu gini. Nah, menurut kamu Ya. gimana sih untuk menarik mereka biar ayo dong lebih aware lagi nih sama trading tuh menguntungkan kok gitu. Nah, kamu gimana Ya. caranya untuk menarik itu? Oke nih ya. Oke, Jadi gimana kalau tuh? misalnya di luar negeri memang uh, udah sangat nggak awam banget, udah pada tahu ya masyarakat bahkan masyarakat di luar negeri itu Mhm. diajarin untuk trading, sudah Mhm. dibiasakan. Kenapa diajarin? Karena memang dari trading ini membantu berkembangnya suatu
negara. Oke. Makanya si Cina, Korea, Hmm, US, atau mana-mana lah negara luar, hmm, Singapura juga udah termasuk ya, hmm, Singapura juga itu bisa berkembang pesat atau jadi negara maju. hmm. Jadi negara maju karena banyaknya orang yang trading juga, punya pengetahuan tentang trading. Oke. Gitu. Nah, makanya kerja aku di sini sebenarnya mensosialisasikan di mana masyarakat mengenal untuk trading, untuk kemajuan negara juga sebenarnya. Oke. Gitu. Makanya sampai ada diajarin, bahkan kalau di luar sana kayak tadi kamu bilang kan, Hmm, ada diajarin trading kayak gitu-gitu kan. Nah, hmm, kalau hmm, di hmm. Indonesia pemerintah belum ke sana, tapi pemerintah udah mempercayai perusahaan-perusahaan pialang ya salah satunya di perusahaan aku, PT Hmm. Best Profit. Ya, sebut merek. Gak apa-apa, gak apa-apa. Lanjut, lanjut. PT Best Profit jadi Ah, untuk mensosialisasikan ke masyarakat yang masih banyaknya awam-awam, masyarakat awam mhm. tentang trading kayak gitu. Oh, Jadi oke. sebenarnya nguntungin banget buat dirinya dan buat buat negara juga. Makanya negara orang mah udah pada maju lah. Bahkan kalau di Mhm, luar perusahaan-perusahaan trading kayak gini ya, perusahaan mhm. pialang, itu pegawainya tuh nggak terlalu susah. Oh, Kalau di iya. aku nih sekarang kan kerja di Mhm. sini lumayan susah karena harus menjelaskan dari awal sampai akhir banget. Ya, karena kan kurang edukasi ya semua masyarakat kitanya. Betul, harus Nah, edukasi. Tapi kalau di luar negeri, itu mhm. malah orang-orang atau masyarakatnya yang datang sendiri ke perusahaan pialang, gue mau trading Hmm, nih, gimana? Gitu. iya, iya, iya. Nah, Udah Lan, tinggal tapi diarahin kayak gitu. di saat lagi COVID gini, berdampak besar gak sih untuk trading atau ya kantor kamu salah satunya? Atau enggak untuk yang pengen gabung malah ini keuntungan bagus nih ikutan trading tuh sebenarnya di saat COVID kayak gini. Nah, gimana? Iya, nah ini dia, adanya wabah corona yang tidak Hmm, diduga-duga ya, iya pastinya ini dong. malah berdampak bagus untuk perusahaan-perusahaan pialang. Heeh, heeh. Gitu. Karena apa? Karena kita ngacunya kan yang tadi aku bilang produknya aku mah di emas, ya Mhm, kan? ya. Bukan emas Jawa ya, Mas Jawa. bukan Terus Mas Daniel juga. terus Lan gimana? Di emas, di mana emas ini berdampak positif. Jadinya tuh ketika ada corona, Mhm. dampaknya kan kalau ke perusahaan-perusahaan lain banyaknya karyawan yang di PHK, betul? Iya, jelas. Ya, atau enggak ya karena tidak dikerjakan gitu. Banyaknya Mhm. perusahaan-perusahaan yang tutup juga. Mhm, mhm, mhm. Kafe-kafe pada tutup. Iya, semua. Apalagi Nil yang tutup Nil? Apa ya? Ya Kafe, kantor-kantor, kantor sekolah juga sekolah. yang jualan makanan ya kan Mhm, pada iya, tutup kan iya, sehingga iya. perekonomian suatu negara itu terhenti. Mhm. Iya, Banyaknya masyarakat juga mengalami kesusahan iya, dari iya, iya. ekonomi, ya kan? Nah, di situ malah harga emas ini malah jadi bagus nih, malah jadi naik. Oh ya? Oh, Iya, malah coba bukan lihat turun ya? sekarang harga emas 2 bulan, 3 bulan sebelum corona deh, 5 bulan Mhm, yang lalu aja, itu mhm. harga emas masih di sekitar 600 ribuan per gram, Oh, iya, iya, iya. ya kan? Nah Iya. sekarang adanya corona, malah harga emas udah pernah nyentuh ke 1 juta rupiah per gram. Wow, gede juga berarti. Lumayan naiknya ya. Iya Nah, sih. di mana para investor itu malah berbondong-bondong investasinya ke emas. Oke. Karena emas udah menjadi suatu hal yang apa ya namanya? Safe haven-nya mereka, melindungi hartanya mereka, melindungi Mhm. ya itulah kepunyaannya mereka. Jadi mereka pasti berbondong-bondong ke emas Mhm. sehingga apa namanya? Permintaan harga emas makin naik kan, Iya, iya. makanya harganya juga makin naik kayak gitu. Nah, tapi Lan, kan untuk Indonesia sendiri ya maksudnya, trading ini tuh masih masih termasuk awam lah ya, atau forex Betul, dan lain-lain. betul. Nah, tapi malah Maksud Daniel tuh gimana caranya kalian nih yang kerja di bagian forex trading dan lain-lain untuk ngajak mereka biar maksudnya kan jangan gini ya, masa iya kamu mau ngajak tukang beca nih, gimana cara edukasinya dia gitu, ke dia kamu gitu. Sedangkan Nah, selalu banyak penolakan kalau misalkan jangankan tukang beca deh, Daniel aja kalau diajak, aduh nanti dulu lah gitu, maksudnya belum belum paham gitu maksudnya tuh. Nah, gimana caranya biar orang tuh jadi lebih paham, lebih tertarik lagi gitu kan. nah, ini mah sorry sorry banget sorry Hmm. banget. Kita juga ada prioritasnya untuk
ngajak orang untuk pertama. Oh, oke. Walaupun emang ke semua kalangan, Ya, tapi ya. ada prioritasnya gitu. Mhm. Pertama kali pokoknya kita pasti bukan menawarkan, tapi kita edukasi dulu. Oke. Lewat Jadi kita edukasi ya? ya kita edukasi, kita ketemu sama orangnya, kita langsung edukasi, kita jelaskan tentang trading. Trading itu Mhm. apa, emas itu apa, harganya dari mana, kayak gitu-gitu. Nah. Udah pasti kita jelasin dulu. Dan di mana ketika nasabah-nasabahnya itu ada yang mau untuk trading, Mhm. silahkan join di perusahaan yang legal, Iya, ya kan? harus dong. Dibantu oleh kita-kita yang kerja, Heeh. gitu. Jadi kita juga bakal ngarahin, kita juga bakal ngasih analisis, ini harga mau kemana dan kayak gimana. Mhm. Jadi tetap walaupun udah join nih, pasti ada edukasi lagi. Iya, 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 Jadi iya. ada step selanjutnya untuk edukasi trading dan nasabah-nasabah itu tradingnya sendiri. Udah Mmm. dibiasain dari dulu kalau base Mhm. profit nih ada nasabahnya harus trading sendiri, bukan kita yang transaksikan, bukan kita yang tradingnya. Iya, oh gitu. Jadi dari situlah baru si nasabah akan paham trading itu seperti apa. Oke. Karena Nah, kalau cuma dijelasin kayak gini kayaknya nggak mungkin paham-paham deh. iya sih. Kalau dia praktekin, Berarti nanti kalau misalkan ada yang mau tahu lebih lanjut, nanti saya taruh Instagramnya Wulan di sini. boleh banget, Kalian boleh bisa banget. hubungin Nanti langsung. aku edukasi dari Nah, awal. jadi biar Bahkan kalau misalnya ada nasabah nih, dia mhm. udah mau untuk trading, tapi dia pengen belajar dulu, dia bisa. Kita ada Oh, demo bisa. akun, artinya apa sih namanya, akun demo yang dimana bisa transaksi sesuai real akun, Aha. tapi itu mah bersifat untuk edukasi aja, caranya aja. Oh, Jadi cara-caranya aja ya. hmm, Hmm, jadi sebelum bagus juga join tuh. ke real akun, dia pakai demo demo akun dulu, kita ajarin dulu. Jadi Mhm, mhm. sebenarnya trading itu gampang banget kalau dicobain. Kalau panjang lebar ngomong mah nggak akan bisa ke hati nih. Iya sih. Nah, dan si Best Profit ini tuh kalau nggak salah adanya di Bandung ya. Maksudnya yang kamu Ya, kerja ini di Bandung. kita punya 9 cabang sih Neil Oh di gitu. Indonesia. Wow. Ya, salah satunya di Bandung. Satunya di Bandung ya. Pusatnya di Jakarta. Oh, di Asia Afrika sih. Saya tahu sih kantornya. Tahu ya? Pernah ke sini nggak? Pernah, Pernah ya? Pernah pernah, ke sini ya? pernah. Iya. Mantul. Tapi catatan ya, ini buat para investor yang mau naruh dananya di trading Mhm, atau investasi, itu mhm, harus kalau menurut aku ya, mhm. yang aman tuh harus ke perusahaan-perusahaan yang udah legal Iya, 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 iya. ya. Eh, jangan sampai ke perusahaan yang ilegal. Banyak Jadi ya. kalau perusahaan yang kayak kita itu ada 68 perusahaan yang legal, Mhm. tapi yang ilegalnya pun banyak banget. Oh, iya, iya. Kalian boleh pilih lah perusahaan yang legal. Yang perusahaan yang legal di mana dia punya rekening terpisah untuk nasabah. Itu yang paling aman. Oke. Gitu. Gitu Jadi ya. kalau misalnya kamu nih Nil, contoh ya, kamu Mhm, mau mau trading. Nah, kamu tradingnya masukin uangnya ke rekening perusahaannya. Itu jangan mhm. mau, karena Oh. kita nggak bisa ditanggung jawabin. Oh, Kecuali iya, iya. perusahaannya punya nomor rekening yang terpisah. Maksudnya rekening terpisah itu kayak gini, membedakan asetnya nasabah sama asetnya perusahaan. Mhm, oke. Itu mah jelas udah ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 10 tahun Mhm. 2011 di mana pasal 51 ayat 345 itu ada undang-undangnya, bisa di-searching sendiri. Cap, Wulan jadi tahu pasal sekarang ya. Iya, jadi tahu pasal ya. Gila ya, tahu sendiri aja orang dulu kayak gimana kan. Iya. Lanjut, 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 Karena jadi lanjut. tahu pasal gitu. Jadi yang aman itu intinya ke rekening terpisah ya. Iya, iya, iya. Jangan ke rekening perusahaan. Jadi di mana kalau masuk ke rekening terpisah itu pasti udah dijamin sama KBI dan diawasin sama Bapepti, Badan Pengawasan Perdagangan Indonesia. Nah, Nah, tuh jelas. kita semua ini udah jadi naungan Kementerian Perdagangan Indonesia gitu. Oke. Ya Nah, Lan, kalau misalnya trading di tempat yang ilegal itu mhm, bahaya, bahaya lah ya. Lan, terakhir bahaya. deh. Kenapa? Terakhir Daniel mau nanya nih. Eh, di saat COVID kayak gini, kantor kamu melakukan ini nggak sih? Kayak prosedur yang disuruh pemerintah walaupun masih bekerja gitu, tapi kayak
ada cek ini, cek itu gitu sebelum masuk kantor. Ada nggak sih yang kayak gitu di kantor kamu gitu maksudnya? Bukan lagi, Beb. Kenapa tuh? Bukan lagi. Itu aja lantai 1. Gedung akses tuh cuma di lantai 1, lantai 3 parkiran, sama lantai 6. Iya. Jadi akses kita untuk masuk gedung berkurang. Mhm. Terus tiap akses mau masuk gedung, sebelum masuk gedung kita pasti ditembak. Ditembak. Tembak, dicek, ya kan? Terus pakai hand sanitizer, di mana-mana semua orang udah wajib banget punya hand sanitizer sendiri. Oh. Jadi tiap orang yang masuk gedung harus punya ini dan pakai masker, apapun jenisnya. Oke. Yang jelas harus pakai masker, gitu. Itu SOP yang standarnya ya. Iya. Kalau sarung tangan sih kita nggak pakai, kenapa? Karena gedung sendiri atau kita sendiri berpikir bahwa kalau sarung tangan mah lebih baik digunakan untuk para medis. tim medis. Bener nggak sih? Iya dong. Sayang aja gitu. Kalau sarung tangan sekali buang. Kecuali sarung tangan motor ya. Nah, itu beda, Bos. Yang berkendara motor. Itu udah pasti wajib juga pakai sarung tangan tuh. Iya. Itu, kayak gitu. Lan, terakhir nih, aku ada game kecil. Jawab cepet aja, tapi jangan mikirnya. Tanya jawab, tapi cepat. Oke? Siap. Bisnis atau kantoran? Bisnis. Cantik atau lucu? Cantik. Luar atau dalam negeri? Dalam. Yang di dalam kan biasanya enak. Waduh. Laut atau gunung? Apa? Laut atau gunung? Gunung. Setia Tahu kan, aku sukanya gunung. Iya, I know. Setia atau jujur? Oh, setia atau jujur? Jujur. Oke. Mantap. Udah? Man, thank you banget. Udah dong. Oke. Thank you udah mau ngedukasi banyak teman-teman di sini tentang trading, tentang forex. Siapa tahu nanti ada yang tertarik bisa langsung hubungi Ulan, dan kantornya juga ada di Asia Afrika tuh. Pokoknya thank you Lan untuk edukasi. Oke, thank you juga Dini. Edukasi sedikitnya, singkatnya tapi cukup jelas. Mungkin saya nanti bakal mencoba deh. Boleh, nanti coba ya. Siap. Kita pakai demo akun. Oh, siap. Pokoknya thank you ya Lan. Sukses terus. Oke, thank you juga. Kerjaannya, sukses terus tradingnya. Pokoknya semakin banyak yang mengerti akan trading. Thank you Lan, bye-bye. Bye-bye.